semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Suasana tegang menyelimuti pinggiran Thunder Granite Valley. Seolah-olah semua suara di tempat ini telah lenyap pada saat bersamaan, dan satu-satunya yang tersisa adalah keberadaan serangan yang menghancurkan bumi sebelumnya, sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kita menang? Ucap Liu Yuan. Liu Yuan bergumam sambil memijat lehernya dengan agak menyakitkan ketika dia melihat Ling Zi, yang matanya hampir keluar. Ling Zi tidak menjawabnya. Saat ini, pikirannya untuk sementara terpesona oleh pemandangan yang mengejutkan itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya pulih kembali dan perlahan menganggukkan kepalanya saat dia menatap rambut Hua Yun yang acak-acakan. Saat ini, gelombang mengamuk di dalam hati Ling Zi. Dia sedikit tidak senang dengan sikap Lin Dong malam sebelumnya. Lagi pula, menurutnya, kemampuan Lin Dong tidak memberinya kualifikasi untuk bertindak sombong di depan kekaisaran Ling Yun mereka. Namun dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Lin Dong berani bertindak sedemikian rupa. Alasan mengapa orang itu benar-benar mengabaikannya, bukan karena kesombongan, tetapi dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mungkin, jika dia yang menghadapi serangan sebelumnya, dia akan menderita cedera berat bahkan jika dia bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia belum maju ke tahap nirvana, dan jauh dari mampu membandingkan dengan Hua Yun, seseorang yang memiliki tubuh emas nirvana. Di belakang mereka, setelah periode hening yang singkat, orang-orang dari kota yang perlahan-lahan mulai sadar kembali. Segera, suara perayaan meledak, sementara beberapa orang meneriakkan nama Lin Dong di bagian atas kepala mereka. Orang bisa membayangkan betapa bersemangatnya hati mereka. Mo Tei menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan kejutan di hatinya. Ketika dia berbalik untuk melihat Tang Xuan dan yang lain di sampingnya, dia melihat bahwa mereka juga memiliki ekspresi tidak percaya pada wajah mereka. Haha, bagaimana? Aku sudah memberitahu kalian bahwa Lin Dong bukan individu biasa, namun kamu memilih untuk tidak percaya padaku. Ucap Mo Tei. Ketika mereka mendengar tawa Mo Tei yang hangat, Tang Xuan dan Liu Xuan merasa agak bersalah. Pada awalnya, mereka hampir tidak menghormati Lin Dong, dan bahkan berpikir bahwa orang ini memanfaatkan mereka untuk mencapai lembah granit guntur. Sementara keributan melanda orang-orang dari kota yang di dekatnya, ekspresi Hua Yun berfluktuasi sedikit. Hasil ini jelas jauh melebihi harapannya. Sebagai seorang praktisi tahap nirvana yang asli, ia sangat menyadari kesenjangan antara tahap puncak manifestasi dan tahap nirvana. Karena dia telah menguasai tubuh emas nirvana, biasanya, bahkan serangan habis-habisan dari seorang praktisi manifestasi puncak tidak akan menyakitinya sama sekali. Namun, dia salah perhitungan kali ini. Setelah semuanya, tidak ada yang membayangkan bahwa Lin Dong benar-benar bisa melakukan seni bela diri yang kuat. Darah di tubuhnya mendidih dengan lembut, tetapi sangat cepat. Hua Yun mampu menekannya dengan paksa sebelum dia merapikan rambutnya yang acak-acakan. Selain beberapa perbedaan kecil dalam ekspresinya, sepertinya dia tidak mengalami banyak cedera. Pemandangan ini menyebabkan Lin Dong diam-diam menggelengkan kepalanya. Praktisi panggung nirvana terlalu kuat dan bahkan seni bela diri yang paling kuat, jari kelima lengkap, tidak bisa mencapai banyak hal selain membuat Hua Yun sejenak kehilangan pijakan. Mata Hua Yun terpaku erat pada Lin Dong, bibirnya sedikit mengerucut, sementara ekspresinya sedikit dingin. Ketika mereka melihat penampilannya, suara-suara perayaan dari orang-orang kota yang berangsur-angsur mereda, sementara mereka semua dengan waspada menatapnya kalau-kalau dia kembali pada kata-katanya. Namun, dalam menanggapi tatapan Hua Yun, Lin Dong hanya tertawa sebelum berbicara. Kenapa? Apakah kamu akan mengingkari taruhannya? Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Hua Yun, akan benar-benar menderita kerugian di tanganmu. Karena kami sudah menyetujui taruhan, aku, Hua Yun, tentu saja berniat menepati janji aku. Hua Yun menatap Lin Dong.
Beberapa saat kemudian, dia tersenyum sedikit kesakitan sebelum dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Kekaisaran Bingsuan, kami tidak akan mencegah orang-orang kota yang kamu memasuki lembah granit guntur." Sementara dia berbicara, dia melirik Wumo, yang berdiri di belakangnya. Kata-katanya tidak termasuk Kekaisaran Wu besar. Jelas, dia tidak berencana untuk berbicara atas nama mereka. Aku juga menyetujui taruhan sebelumnya. Oleh karena itu, jika aku kembali pada kata aku sekarang, aku tidak akan memiliki kredibilitas di masa depan, ucap Wumo lalu dengan lembut tersenyum. Meskipun dia terkejut dengan hasilnya, itu bukan langkah yang bijaksana untuk kembali pada kata-katanya sekarang. Selain itu, dia tidak percaya bahwa orang-orang kota yang, atau bahkan Lindong yang menakjubkan, akan menyebabkan masalah padanya, bahkan jika mereka memasuki lembah granit guntur. Berdasarkan penglihatan Wumo yang tajam, ia secara alami bisa mengatakan bahwa serangan sebelumnya adalah yang paling kuat dari Lindong. Namun, ini hanya cukup untuk mendorong kembali Hua Yun sedikit. Karena itu, jujur saja, keduanya tidak berada pada level yang sama. Bagaimanapun, kekuatan seorang praktisi tahap nirvana jauh melebihi imajinasi seorang praktisi tahap manifestasi. Ketika mereka melihat bahwa kedua kerajaan besar itu tidak berniat untuk kembali pada kata-kata mereka, orang-orang dari kota yang dengan lembut menghela nafas lega. Sementara itu, Lindong turun dari udara, sebelum Liu Yuan dan Ling Zi segera menyambutnya dengan hangat. Sikap arogan yang mereka tunjukkan pada Lindong sebelumnya, kini benar-benar menghilang. Setelah semuanya, kekuatan yang ditunjukkan Lindong menunjukkan bahwa ia setara dengan mereka. Tidak jauh dari situ, Hua Yun dan Wu Mo keduanya turun dari udara. Setelah mereka saling melirik, mereka tertawa pahit saat mereka menggelengkan kepala. Sepertinya mereka berdua tidak mengharapkan hasil ini. Seni bela diri anak itu benar-benar aneh. Seni bela diri yang sebelumnya dia jalankan haruslah seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Namun, yang paling mengejutkan aku adalah bahwa ia sebenarnya mampu menahan serangan mengerikan itu, meskipun ia hanya pada tahap puncak manifestasi. Ucap Hua Yun sambil melirik Lindong, yang sekarang dipuji sebagai pahlawan oleh orang-orang dari Yang City, sebelum dia berkata, dia telah menguasai seni bela diri peningkatan fisik yang agak kuat, yang agak mirip dengan tubuh emas nirvana. Namun, aku harus mengakui bahwa dia sangat aneh. Sebelumnya, ketika mereka berdua saling berhadapan, Wu Mo tampaknya telah mempelajari Lindong dengan cermat. Jelas, dia telah mendeteksi getaran aneh yang dipancarkan oleh yang terakhir ketika dia mengeksekusi tubuh emas nirvana kecil. Ini akan agak merepotkan. Namun, dalam pertarungan sungguhan, dia seharusnya tidak memiliki peluang, ucap Hua Yun yang dengan lembut menghembuskan napas, seolah-olah dia ingin menghembuskan semua masalahnya dari sebelumnya. Sepakat, balas Wu Mo. Wu Mo tidak keberatan dengan kata-kata ini. Kali ini, Hua Yun telah ditipu dan kehilangan taruhan. Namun, dalam pertarungan nyata, dia tidak akan mudah bagi Lindong. Lagi pula, jarak antara panggung nirvana dan tahap manifestasi tidak dapat dilanggar oleh seni bela diri sederhana manapun. Mari kita pergi dulu. Kali ini, mari kita gabungkan kekuatan. Sehubungan dengan siapa yang akan memiliki kunci kuno yang misterius, kita dapat memutuskan setelah kita mendapatkannya, ucap Hua Yun lalu berbalik, sebelum dia melihat lembah granit guntur berkabut. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya sebelum dia memimpin dan pergi. Di belakangnya, anggota elit Xuan Bing Empire dengan cepat mengikuti. Wu Mo dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan cepat mengikuti di belakang. Dua kelompok pria tersebut, satu di depan dan satu di belakang, menyerbu ke lembah granit guntur dan menghilang ke dalam kabut tebal. Bagaimana kalau kita masuk juga? Ucap Hua Yuan. Ketika mereka melihat dua kerajaan besar memasuki lembah granit guntur, ekspresi terbakar dan penuh harapan menyala di mata Liu Yuan dan Ling Zi, sebelum mereka akhirnya berbalik untuk melihat Lindong. Dari tindakan mereka, sepertinya mereka benar-benar meminta izin padanya. Lindong mengangguk sebelum ia memanggil Mo Ling, Mo Tei dan sisanya ke sisinya. Segera,
Semua pria dari kota yang sekarang merayakan, membanjiri lembah granit guntur seperti gelombang pasang, sebelum mereka benar-benar menghilang di tengah kabut tebal. Di dalam pegunungan yang dalam, Thunder Granite Valley seperti binatang buas dengan nafsu makan tak berdasar. Terlepas dari jumlah pengunjung, mereka semua sepenuhnya tertelan dalam lembah. Ketika sosok terakhir menghilang ke Thunder Granite Valley yang berkabut, di udara, sesosok yang cantik dan memikat tiba-tiba muncul. Mata indahnya melirik penasaran ke kawah besar di tanah, yang diciptakan setelah Lindong dan Hua Yun beradu kekuatan, sebelum dia tersenyum lembut dan berkata, seorang praktisi manifestasi puncak sebenarnya mampu memiliki kekuatan seperti itu. Jika orang itu maju ke tahap nirvana, seberapa kuat dia? Namun, ini sangat mengejutkan. Aku tidak pernah berharap untuk bertemu orang yang sangat berbakat di tempat ini. Ucap sosok misterius tersebut. Setelah suaranya yang lembut memudar, sosok memikat itu dengan lembut meregangkan punggungnya saat matanya yang indah berkilau. Dia menatap puncak gunung di dekatnya, bibirnya bergetar lembut, sebelum sosoknya berkedip dan dia langsung menuju ke lembah granit guntur. Ketika sosok misterius dan memikat memasuki lembah granit guntur, beberapa saat kemudian, udara di pinggiran lembah granit guntur bergetar, sebelum beberapa sosok hitam tiba-tiba melintas dan muncul seperti hantu. Wanita itu tampaknya telah mendeteksi keberadaan kita. Sosok hitam tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Suaranya agak kasar dan dingin. Tidak perlu repot, kita harus mendapatkan kunci kuno misterius. Harta karun kuno itu bukanlah harta karun biasa. Jika kita bisa mendapatkannya, kita pasti akan menonjol dalam perang 100 kekaisaran. Di antara tokoh-tokoh hitam itu, seorang pria dengan santai berkata, aku tidak pernah mengharapkan kerajaan Bingsuan dan kerajaan Wu besar datang juga. Dua orang itu bisa sangat merepotkan. Bukan hanya dua orang yang baru saja naik ke panggung nirvana. Mereka nyaris tidak mengancam kita. Lagi pula, di mata kekaisaran tebing iblis kita, kedua kekaisaran itu sama sekali tidak seberapa. Sosok hitam itu berbicara lagi. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya sebelum dia berubah menjadi sosok seperti hantu yang berlari ke kabut. Swoosh, swoosh. Di belakangnya, sosok hitam dengan cepat mengikuti. Setelah mereka memasuki lembah granit guntur, pinggiran lembah granit guntur akhirnya tenang. Namun, sensasi sedingin es samar-samar bertahan. Orang bisa membayangkan bahwa ketika faksi-faksi ini masuk, itu pasti tidak akan damai. Thunder Granite Valley dianggap sebagai tempat yang agak unik di Thunder Granite Mountain Range. Di kedalaman pegunungan, puncak gunung bersilang dan topografinya cukup kompleks. Dikatakan bahwa dahulu kala, petir turun dan dengan paksa merobek puncak gunung itu terus-menerus, sebelum secara bertahap terbentuk menjadi lembah granit guntur hari ini. Mungkin karena keturunan petir, seluruh lembah granit guntur dipenuhi dengan aura petir. Banyak binatang iblis dalam lembah gunung bermutasi karena ini. Tidak hanya mereka bisa datang dan pergi seperti angin, mereka juga bisa meludahkan baut guntur. Dibandingkan dengan binatang iblis di luar, mereka jauh lebih sulit untuk ditangani. Thunder Granite Valley cukup besar dan bahkan setelah kedatangan yang tiba-tiba dari sejumlah besar manusia, itu masih sangat luas. Namun, kabut tebal yang merembes ke lembah adalah penghalang yang sangat besar bagi pandangan seseorang. Lembah granit guntur yang semula damai itu terganggu karena masuknya tiba-tiba sekelompok besar tamu tak diundang. Sementara itu, geraman iblis bis samar-samar bergema di sekitar lembah. Menurut mereka, ini adalah wilayah mereka dan manusia itu adalah pengganggu. Terhadap penyusup, binatang-binatang iblis ini tidak pernah takut untuk mengambil tindakan. Selain itu, berbagai jenis beberapa tumbuhan roh tumbuh di lembah granit guntur dan bahkan di daerah luar. Begitu penyusup masuk, mereka tidak ragu untuk mengambil apapun yang mereka lihat. Akan aneh jika tindakan ini tidak menimbulkan amarah penduduk setempat. Oleh karena itu, segera setelah mereka memasuki lembah granit guntur, kekacauan dan kebingungan meletus dari sekitar. Itu lebih dari kemungkinan bahwa orang telah diserang oleh binatang iblis. Untuk sementara waktu, berbagai gangguan dan teriakan menusuk terdengar,
menyebabkan orang merasa bingung dengan kecemasan. Saudara Lindong, harta karun yang sebenarnya harus jauh di dalam Thunder Granite Valley. Namun, ada banyak binatang iblis di sepanjang jalan dan juga diisi dengan kabut beracun. Bahkan, setengah praktisi nirvana setengah langkah pun harus melangkah hati-hati. Karena kita berada di kapal yang sama, bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama-sama dulu? Ucap Liu Yuan sambil melirik ke lingkungan yang berasap, sebelum dia berbalik dan bertanya kepada Lindong sambil tersenyum, mencari pendapat yang terakhir. Baiklah, ucap Lindong. Sebagai tanggapan, Lindong tidak keberatan. Wilayah dalam lembah granit guntur dilapisi dengan bahaya, karena mereka sementara bersekutu, itu akan menjadi asuransi tambahan baginya. Selain itu, Kekaisaran Es Millennium dan Kekaisaran Gagak Besar juga harus langsung menuju wilayah dalam. Karena itu, jika dia terlambat ke pesta, dia mungkin tidak akan menyelamatkan sup yang tersisa. Ayo pergi. Ikuti aku, ucap Lindong sambil berbalik sebelum dia berbicara dengan Moling, Motei dan yang lainnya. Saat ini, Lindong dianggap sebagai pemimpin kelompok, dan bahkan Motei mengikuti instruksinya. Oleh karena itu, dengan membawa mereka bersama, itu juga akan bermanfaat baginya. Setelah Lindong, Lingzi dan Liu Yuan membentuk aliansi sementara, tanpa basa-basi lagi, mereka segera menuju ke wilayah dalam lembah granit guntur. Setelah itu, beberapa pria kota yang cerdik dengan cepat mengikuti di belakang. Ada banyak lintasan batu berpotongan di dalam lembah granit guntur dan itu tampak seperti labirin. Untungnya, Liu Yuan dan yang lainnya telah mengumpulkan sedikit informasi tentang tempat ini dan segera mengambil alih, memungkinkan Lindong melakukan perjalanan yang cukup santai. Pada saat yang sama, binatang iblis yang sesekali menyerbu mereka dibunuh oleh teman-temannya, bahkan sebelum mereka bisa menghubunginya. Lindong dan yang lainnya mempercepat langkah mereka saat mereka menuju wilayah bagian dalam lembah granit guntur. Sementara itu, Lindong juga melihat jejak dan mayat iblis bis di depannya. Mereka kemungkinan ditinggalkan oleh dua kekaisaran peringkat tinggi. Ketika mereka menyisir jalan dengan kecepatan penuh, sekitar 10 menit kemudian, pemandangan yang berbeda akhirnya membentang di jalan batu yang berkelok-kelok. Itu adalah penghalang petir yang padat. Di dalam penghalang, percikan api terus berkedip dan mendarat di tanah, menyebabkan suara berderak meletus. Lindong merasakan gelombang getaran yang sangat tangguh dari penghalang pencahayaan. Segera, matanya berubah sedikit lebih serius. Bahkan praktisi setengah langkah menuju nirvana harus menderita untuk dapat melewati penghalang petir ini. Brother Lindong, ini adalah penghalang pelindung yang dibentuk oleh batu guntur setelah mereka menyerap petir di dalam lembah granit guntur, dan itu sangat kuat. Biasanya, langit di atas lembah granit guntur selalu dipenuhi awan badai. Di bawah cuaca seperti itu, kekuatan penghalang petir akan melonjak beberapa kali dan bahkan seorang praktisi tahap nirvana akan merasa sulit untuk melewatinya. Syukurlah, akan ada beberapa hari di setiap bulannya, di mana awan badai akan menghilang. Oleh karena itu, banyak orang yang berharap untuk memasuki wilayah bagian dalam lembah granit guntur akan mengambil kesempatan ini untuk melakukannya. Setelah melihat ekspresi aneh Lindong saat dia menatap penghalang pencahayaan, Liu Yuan tersenyum dan menjelaskan. Oh, Lindong akhirnya mengerti. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya mengapa kerajaan berpangkat tinggi itu tidak datang lebih awal dan malah memilih untuk menunggu hari ini. Ternyata itu karena penghalang petir di Thunder Granite Valley. Brother Lindong, hanya setengah langkah ke praktisi tahap nirvana dapat melewati penghalang kilat ini. Aku takut kalian semua harus menunggu di belakang. Mata Motei menoleh ke Lindong, sebelum dia melirik trio Moling dan berkata, "Tidak apa-apa." Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya sebelum dia dengan lembut memberitahu Moling dan yang lainnya, "Tetap di belakangku." Selama ini, Moling dan yang lainnya mengikutinya dan mereka sering membantunya. Sekarang mereka telah menemukan harta karun, Lindong secara alami tidak ingin mengecualikan mereka.
Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, Mo Ling dan yang lainnya cukup tersentuh saat mereka segera menganggukkan kepala. Ayo pergi. Di sampingnya, Ling Zi, Liu Yuan dan yang lainnya sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Mereka hanya membawa separuh langkah mereka ke pengikut Nirvana, sebelum mereka menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Lindong. Kemudian, mereka segera pergi dan menuju ke penghalang kilat yang dipenuhi dengan kilat petir. Berdengung, berdengung. Setelah mereka menerobos masuk, suara-suara terkekeh segera muncul dari dalam penghalang petir dan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Pergi. Lindong tidak menunda-nunda juga. Dengan lambaian tangannya, dia segera melangkah ke penghalang kilat. Mengikuti Yang, dengan jentikan pikirannya, aliran Devouring Force diam-diam muncul sebelum benar-benar menyelimuti Ling Zi yang gugup dan yang lainnya. Devouring Force seperti perisai tak terlihat. Ketika percikan petir buas menyentuh perisai yang dibentuk oleh Devouring Force, mereka menghilang secara sembunyi-sembunyi. Setelah energi petir itu dimakan oleh Devouring Force dan disempurnakan olehnya, itu dengan lembut mengalir melalui tubuh Lindong sebelum diserap secara paksa oleh Lindong. Sebelumnya, ketika dia melatih tubuh Great Sun Thunder, Lindong telah menyerap energi petir juga. Oleh karena itu adalah prestasi sederhana baginya untuk menyerapnya lagi dan itu tidak menimbulkan banyak masalah baginya. Berkat sifat magis dari Devouring Force, yang disebut penghalang pencahayaan ini, yang mampu menghalangi setengah langkah ke praktisi panggung Nirvana, dibuat sama sekali tidak berguna. Karena itu, ketika dia melihat Motei dan yang lainnya di dekatnya yang menggigil, dia tanpa sadar menyeringai di dalam hatinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melewati penghalang kilat. Hanya dalam beberapa menit, Lindong aman membawa Mo Ling, api kecil dan sisanya. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Motei dan yang lainnya, yang rambutnya sekarang berdiri karena penghalang listrik, sebelum dia tanpa sadar menyeringai. Kami akhirnya bisa. Setelah Ling Zi dan yang lainnya melewati penghalang kilat, mereka semua menghela napas lega. Kemudian, mata mereka menatap tajam ke daerah di belakang penghalang kilat. Di depan Lindong dan yang lainnya, ada lembah batin raksasa. Di tengah-tengah tempat itu, berdiri kuil batu yang sangat besar. Kuil batu itu sedikit rusak setelah berlalunya waktu. Sepertinya sudah ada sejak dulu. Jelas, ini adalah Lindong dan tujuan akhir sisanya. Apa yang disebut kunci kuno yang misterius itu juga harus berada di dalam kuil batu besar itu. Haha, kita akhirnya tiba. Semua orang, hadiah yang akan kita dapatkan akan bergantung pada keberuntungan kita masing-masing. Saat dia menatap dengan sungguh-sungguh di kuil batu, Liu Yuan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia segera mengambil alih sebelum dia memerintahkan pasukannya dan menuju ke kuil batu. Saat ini, pintu kuil batu sudah terbuka sedikit. Kemungkinan karena dua kerajaan peringkat tinggi itu sudah masuk. Bahkan, ada langkah kaki di dekatnya. Bagian dalam kuil batu sangat besar. Beberapa koridor berbeda saling silang sembarangan sebelum meluas ke tempat yang dalam dan tidak dikenal. Setelah Ling Zi dan yang lainnya masuk, mereka berpisah untuk mencari harta karun. Untuk sementara, sepertinya mereka semua benar-benar asyik. Mari kita menuju ke sini. Lindong tidak tinggal diam lama. Matanya melirik koridor yang disilangkan, sementara kilatan melintas di matanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum segera pergi. Berdiri di belakangnya, Mo Ling dan mereka berdua dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat ragu, Motei, Tang Xuan dan Liu Xuan dengan cepat mengikuti di belakang juga. Sepertinya menurut mereka, akan lebih aman untuk mengikuti di belakang Lindong. Lindong dan yang lainnya bepergian di sepanjang koridor, sementara matanya semakin cerah. Samar-samar, bahkan ada sedikit kegembiraan di matanya. Tepat setelah memasuki kuil batu, dia samar-samar bisa merasakan kemarahan energi mentalnya. Lindong jarang menemukan skenario seperti itu. Namun, dia tahu bahwa energi mentalnya hanya akan bertindak dengan cara seperti itu, setelah mendeteksi objek jiwa surgawi yang terkait erat. Terbukti, hanya ada satu objek yang bisa menggoda energi mental Lindong.
Itu adalah pohon roh simbol surga yang dia impikan. Berdengung. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya berhenti. Kemudian, ruang batu yang luas muncul di depan Lindong dan yang lainnya. Ruang batu ini dipenuhi dengan gelombang kejut energi yang menakutkan sementara bau obat kuat terus-menerus muncul. Jelas, ini adalah ruang penyimpanan yang digunakan untuk berbagai pil eliksir. Sementara itu, mata Lindong menyapu ruangan yang luas ini sebelum akhirnya berhenti di tengah ruangan. Di tempat itu, ada pohon kuning kecil. Melihatnya dari kejauhan, berbagai cabang tampaknya membentuk simbol surgawi yang misterius. Samar-samar, sepertinya itu memiliki kemampuan magis untuk berkomunikasi dengan surga. Pohon roh simbol surga. Ketika dia melihat pohon kuno ini yang tampak seperti simbol, mata Lindong langsung menyala, lalu bersambung. Cukup sekian dan terima kasih banyak.